Chandrio ya, bukan serta magang di Jepang. Gimana sih proses magang di Jepang? Katanya enak gitu. Alhamdulillah betah sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Ohio Bojemus. Sobat jelajah. Ini saya sama teman kita dari Sidio. Nama lengkapnya siapa ya? Nama lengkapnya Chandrio. Chandrio, Candi Rio, Chandrio ya, bukan Candi Rio, Chandrio. Umur berapa? Umur 23. Kelahiran tahun berapa berarti? Saat 96. 96. Waduh, jaraknya dengan saya jauh ya. Kelihatan sayanya udah tua. Tapi kelihatan masih muda ya. Udah tua. Moto Siwe Tota saya. Asli mana ya? Saya asli Cirebon. Asli Cirebon. Iya. Oh, berarti banyak ya orang Cirebon di Jepang sekarang ya? Banyak. Ini si Dio ini adalah salah satu peserta magang di Jepang. Dia lewat jalur swasta, bukan IM ya. Dulu sayanya IM, tapi dia sekarang dengan berkembang perjalanan waktu itu banyak juga dari swasta, karena dari itu sendiri karena udah banyak peluangnya, kerjasamanya udah banyak, jadi tidak mesti harus ke IM, tapi bisa lewat jalur-jalur swasta. Dan ini saya mau kupas sedikit karena banyak ada juga teman-teman sobat jelajah yang nanya gimana sih proses magang di Jepang. Jadi ini kita mau ulas sedikit tentang jalur pemagangan lewat swasta, gimana prosesnya dan gimana kondisinya saat ini. Si Dio udah berapa lama ya? Saya di sini udah 1,5 tahun. Oke, untuk bahasan lebih lanjutnya, yuk biar kita kupas nih, kita tanya-tanya si Dio. Oke. Dio, saya mau tanya-tanya nih, gimana sih tertarik ke Jepang? Kenapa tertarik ke Jepang? Jujur saya awal mulanya nggak tertarik di Jepang. Tapi nggak tahu kenapa. Ada temen nawarin ke Jepang, mencoba daftar, langsung diterima. Ada teman yang udah ke Jepang sebelum dia berangkat ke Jepang? Ada. Bagaimana perasaannya lihat temennya ke Jepang? Katanya enak gitu. Enak ya? Boleh diceritain nih, gimana sih bisa lewat mana sih bisa berangkat magang ya? Magang ke Jepang. Lewat mana? Lewat jalur pemerintah itu IM, atau jalur swasta? Ya, coba ceritakan. Saya Jalur swasta ya? dulu lewat kerja ke Jepang lewat swasta. Jalur swasta ya. Jalur swasta. Terus? Jalur swasta. LPK? LPK Kaina. Di mana? LPK Kaina di Indramayu, tapi itu pusatnya cuma LPK Kaina itu cuma sekedar Rekrutmen ya? rekruttan gitu. Rekrut ya? Merekrut ya? Merekrut orang. Oh, berarti? Tapi aslinya sih di Tangerang. Oh, ada salah satu LPK di Tangerang. Jadi LPK Kaina di Indramayu yang dekat dengan lokasinya Mas Dio, daftar di sana. Ya. Dan LPK ini kerjasama dengan LPK yang ada di Tangerang. Yang di Tangerang ini pemegang SO ya? Pemegang SO. Oh, jadi prosesnya gimana? Setelah daftar di Kaina, berapa lama? Saya daftar di Kaina cuma 1 bulan, langsung dapat job. Alhamdulillah langsung diterima. Oh, dapat kontrak. Waktu itu Mensetsu wawancara. Ya, Mesetsu dulu
Mesetsu 2 minggu langsung diterima, dapat job. 1 minggunya ke Tangerang belajar. Oh, belajar di sana ya. Cepat ya, prosesnya cepat waktu itu ya. Kebutuhan Iya. waktu itu ya. Alhamdulillah cepat prosesnya itu, Mak. Syaratnya apa aja? Gimana? Ceritain. Nih teman-teman yang sobat jelajah yang pengen ke Jepang mau tahu nih syaratnya apa aja mau ke Jepang. Syaratnya Iya, syarat yang dibutuhkan. cuma ijazah, ijazah Ijazah ya, ijazah terakhir SMA ya. ya SMA, STM. ijazah STM. Sertifikat ini teknik butuh nggak? Kalau Teknik di ada ya? LPK saya mah enggak sih. Ya nggak tahu kalau di LPK lain mah. Oh, Yang tapi ada sertifikat teknik oh, saya. teknik saya teknik ada ya? Ada. Oh, memang udah ada ya. Dia SMA atau STM? STM saya. Oh, STM udah otomatis memang nggak perlu karena udah ini ya langsung ya. Terus selain berkas administrasinya untuk fisik sendiri Fisik mah tidak bertindik. ya itu mah tidak bertindik, Bertato. tidak bertato, tidak boleh kalau di Jepang tuh. Tinggi badan Tinggi badan 163 63 ya. ya, Berat badan seimbang ya. seimbang, ideal. Oh, terus tidak berpenyakit. Oh, berarti standar ya, standar, standar, aturan standar pemagangan ideal. ya. Oke, setelah itu keiyaku ya namanya. Dengan Kaisa Mensetsu diterima, ada keiyaku kontrak kerja. Dari Mensetsu dapat keiyaku berapa lama kontrak kerjanya? Kontraknya Dapat kontrak kerja. dapat kontrak kerja aslinya 5 tahun, tapi disuruhnya 3 tahun dulu. Oh, jadi magangnya 3 tahun, terus nanti bisa lanjut Nanti ke Ginojitsu, Jitsusei 2 tahun ya. katanya sih. Oh, coba kembali review, diceritakan setelah tanda tangan kontrak sudah selesai, pengiriman berkasnya dari mana? Ya, terus tadi kan cerita ke LPK ini ya, di pusat yang di Tangerang ya, Iya. belajar. Itu gimana? Ceritain dong. Di sana pusat belajar sama aja sih itu. Latihan belajarnya tuh sama di IM. Harus push up 30, sit up, lari sama. Belajar bahasa Jepang dari pagi sampai malam ya. Belajar bahasa Jepang dari pagi sampai sore. Ada 2 sih, Pak. Ada yang sampai malam gitu. Kepala, rambut, lontos, Rambut Pendek. tetap lotos 1 cm ya. 1 cm, 2 cm ya. Disiplin ya berarti ya. Disiplin. Sama ketatnya Sama dengan. ketat IM. Oh. Jadi beda ininya aja ya. Berapa lama pelatihannya? Itu saya alhamdulillah cepet, cuma 3 bulan latihan langsung. Latihan 3 bulan. Langsung berangkat ke Jepang. Oh, berarti udah tanda tangan kontrak, kamu masuk ke pelatihan terpusat di Tangerang. Iya. Terus keluar COE 3 bulan ya. Iya, 3 bulan. 3 Keluar bulan, LC coy. LG. Keluar langsung berangkat. Oh, COE itu adalah Certificate of Eligibility atau LG biasa kita bilang. Itu adalah surat izin tinggal. Jadi kalau mau tinggal dan bekerja di Jepang ya harus ada itu dulu. Jadi COE-nya langsung 3 tahun ya? Iya. 3 tahun. Berarti lumayan cepat prosesnya ya. Pak, Berangkatnya kapan tuh? Berangkat ke Jepang? itu 2019 bulan 3. Bulan 3. Oh, berarti udah hampir setahun setengah ya. Iya. Ini di Jepangnya di daerah mana? Bentar. Setelah pelatihan terpusat berangkat ke Jepang, itu ada pelatihan terpusat di Jepang lagi kan? Ada. Ada training centernya kan? Ada training centernya. Di mana? Belajar lagi tuh. Itu training centernya saya tuh ada di Miekeng, Daerah Miekeng ya? daerah Miekeng. Senseinya banyak nggak? Berapa orang waktu itu trainingnya? Ada berapa orang kira-kira? Jumlah? Jumlah siswa Mm-mm. siswa ada banyak, ada dari negara lain, ada Vietnam, Ada ada Vietnam ya? Vietnam, ada Kamboja,
Thailand, Thailand juga Filipina, ada Cina juga. Cina juga. Oh, berarti banyak ya? Banyak. Orang Indonesianya berapa orang waktu itu? Angkatannya? Angkatan saya ada banyak sih, ada 16. 16 orang ya. Semuanya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia ya. Iya, berbagai daerah beda-beda. Dari Cirebonnya ada waktu itu sama? Nggak ada, cuma saya sendiri dari Cirebon. Sendiri ya. Atau tetangga, daerah tetangga? Tangga ada Indramayu, Indramayu ya. Indramayu, sama terus ada dari Subang, banyak ada dari Bandung gitu, beda-beda negara. Berapa lama tadi belajarnya? Cuma 3 bulan. Enggak di training center Oh, di Jepang. training center Pak, cuma 1 bulan. 1 bulan ya. Itu belajar bahasa dan budaya juga ya. Ya, budaya, cara kehidupan Jepang seperti apa, harus taati peraturan. Terus aturannya sama dengan kayak training center di Jakarta, di Tangerang, di Indonesia. Beda. Di sini mah saya belajar tuh mengutamakan semua tentang di kebudayaan di Jepang sini. Oh, aturan-aturan Aturan-aturan kerja, kehidupannya, gitu. Iya, kehidupan orang bermasyarakatnya, Jepang, bermasyarakatnya. belanjanya. Iya. Oh, begitu. Kalau lihat mah beda di Indonesia. Oh, sebentar. Dio berapa bersaudara? Saya 5 saudara. Dio anak berapa? Saya anak ketiga. Udah married? Belum tadi. Belum ya. Udah ada pacar? Ah, belum. Belum nggak laku berarti. Nanti Belum nggak pulang dari Jepang baru laku ya. Iya. Gimana perasaannya? Bentar. Udah dari training center di Miekeng ya. Terus langsung ke perusahaan. Perusahaannya di mana? Kerja di magang di bagian apa? Saya habis ke training center di Miyaken, kerjanya di Toyohashi. Daerah Toyohashi Toyohashi Aichiken. Aichiken. Perusahaan apa? Itu perusahaan kayu. Perkayuan ya? Perkayuan, itu membuat buat tangga itu. Oh, dari Yang kayu. dibawa dari kayu semua. Tangga, terus buat itu jendela. Terus apa nama perusahaannya? Nama perusahaan? Sebutin. Ya. Nama perusahaannya Wood One. Punya orang Jepang. Punya orang Jepang. Namanya bahasa Inggris jarang-jarang. Wood One. Oke. Itu perusahaannya ada berapa karyawan kira-kira? Ada banyak. Perusahaan besar ya? Itu perusahaan besar di Indonesia ada juga. Oh, ada perusahaan. cabang di Indonesia. Iya, di Jawa Timur. Kerjanya ada shift atau satu shift? Dua Satu shift? shift di sini. Satu Mas. shift. Dari jam? Dari jam 8 pagi sampai jam 5. Coba cerita gimana waktu pertama kali pekerjaan terus sampai sekarang gimana perasaannya? Awalnya gimana? Awalnya pertama nggak kerja. Awal pertama sih nggak bisa. Di sini kalau nggak bisa orangnya dibaka-bakain, dibodoh-bodohin gitu. Kibisi ya, berarti kibisi ya. Ketat tuh. Tapi nggak ada mukul kan? Nggak ada lah. Kalau di sini Cuman mulut aja. doang. Kalau di sini mukul nggak boleh. nggak boleh. Oke, jadi saya jelaskan sedikit. Kalau dimarah ya, biasa di tempat kita juga biasa. Kalau kita belum bisa ya pasti dimarah kan, diajarin belum bisa ya dimarah juga, memang sama. Cuman mungkin karena di sini lebih keras budayanya, disiplinnya lebih keras dibanding ke kita. Cuma perlu diketahui juga di Jepang sendiri mereka marah itu ya tujuannya untuk supaya kita cepat bisa kerja, bukan menganggap kita itu bodoh bener, enggak. Tujuannya enggak di sana. Dan mereka saat marah itu udah marah selesai, nggak nyimpan di hati. Kita juga nggak nyimpan. Jadi hari itu udah selesai. Mungkin nggak enak ya kena dimarah ya. Tapi dan perlu diingat, sobat jelajah, itu permainan pemukulan secara fisik itu nggak ada, nggak boleh. Nggak ada di Jepang. Mungkin ada sebagian besar teman yang di Jepang ini yang nasibnya agak malang ya. Mereka mengalami penganiayaan. Saya ada dengar cerita itu. Tapi itu permasalahannya kamu nggak lapor. Jadi kalau ada seperti itu, sedikit aja itu, kalau di Jepang aturannya sangat ketat sekali. Bisa didenda, dipenjara, bahkan perusahaannya bisa ditutup kalau seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, kekerasan fisik, itu lapornya pertama
ke Kumiai dulu, lapor ke direktur perusahaannya, atau lapor dulu ke kepala manajernya, nggak juga ke direkturnya Kumiai, terus nggak juga lapor ke polisi. Tapi kalau udah fisiknya kurang berat langsung lapor polisi, terus lapor ke Rodo Kijun Tantosa namanya. Itu pengawas ketenaga kerjaan, lapor ke Denakernya Jepang, itu pasti diproses. Pasti aman. Jadi tapi kalau didiamin ya nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Gimana nih perasaannya di Jepang sekarang? Sekarang Betah nggak? alhamdulillah betah sekarang. Betah ya? Betah. Semakin tahun naik Gajinya semakin naik. ya agak lah, kalau di susi ke susi mau sama aja. Gede tapi ya. Berapa gajinya? Perkiraan dirupiahin. Bersih ya? Iya, dirupiahin sekitar 20 lah. 20 juta. Masih muda, mau 23 gaji 20 juta. Kalau Bersih di ya. Indonesia, iya. Kalau kotornya kan hampir 30-an berarti ya. Lebih 30 itu Iya, kotornya. lebih kotor. Potongannya berapa? Potongannya agak mahal. Sekitar Berapa? 7.000. 70.000 yen ya. Nah, itu sekitar 8 juta, 8 juta lebih ya. Jadi gajinya kan itu tadi 28 sampai 30 juta dan bersihnya sekitar 20 juta. Itu motivasi ya gaji. Cuman macam-macam ya, tergantung nasib, tergantung rezeki, Tergantung tergantung rezeki perusahaannya. yang di atas perusahaan. Ada banyak juga gajinya di bawah itu. Tapi Mas Dio ini dapat yang beruntung. Itu udah sama lembur ya? Iya, itu sudah sama lembur. Kalau pulang nggak lembur, berapa dapatnya kira-kira? Kalau pulang nggak lembur cuma dapat berapa? 13. Berarti sekitar 15 ya? Iya, 15. Masih lumayan, Masih lumayan. gede untuk seorang. Ya, lumayan lah. Pokoknya bisa bantu keluarga, bisa buat nabung buat usaha ya. Terus, apa lagi saya mau tanya nih? Saya jadi lupa nih. Ini pesan belum ya? Bahasa Jepang gimana? Bahasa Jepang sekarang mah agak mendingan. Bahasa Jepang mah agak kayak seperti datang. Di awal-awal susah. Di awal-awal susah, sekarang mah agak beradaptasi. Udah beradaptasi. Kalau orang Jepang ngomong udah ngerti berapa persen? Udah ngerti 65%, 70%. 65% udah cukup, udah bisa lah. Berarti CG-nya atau perintah kerja udah ngerti ya. Percakapan udah mulai bisa ya. Iya, soalnya belajar bahasa Jepang tuh susah guys. Susah sobat jelajah. Nggak semudah belajar bahasa Inggris. Apalagi disambil kerja capek belajar gitu. Iya, terus tulisannya juga nggak bisa baca kita. Susah belajar kanji. Kita ngerti bacanya nggak bisa nulisnya. Jadi kalau mau hafal itu bisa nulis bisa baca. Itu pasti ingat. Tapi kalau cuma bisa baca hilang nanti. Seperti saya dulu. Iya. Oke. Jadi udah kemana aja nih di Jepang? Saya di Jepang mainnya Ya lihat-lihat gimana sih perasaan lihat-lihat kondisi daerah-daerah kota-kota di Jepang. Jepang bener-bener kotanya bagus, Bersih. indah, bersih. Semua orang teratur dengan peraturan di sini, tidak melanggar. Berarti senang betah ya di Jepang. Mau kalau udah 3 tahun mau nyambung ya? Kalau ada tawaran? Kalau ada tawaran nyambung. Iya mau nyambung ya. Betah berarti. Berarti itu udah jauh statement yang udah benar-benar betah di Jepang, udah kerasan. Kalau kangen ya pulang cuti ya. Kalau belum cuti kalau kan. Oke Dio, gimana pesan-pesan untuk teman-teman sobat jelajah yang pengen ke Jepang juga? Gimana tuh tipsnya dong? Bagi-bagi tips. Tipsnya jangan lupa
selalu berdoa kalau ingin masuk ke sini, belajar yang bener di sana, belajarnya yang bener. Kalau di sini susah buat belajar tuh. Di sini, kalau di sini buat belajar susah karena capek. Kalau kerja kan capek, udah capek pasti malas belajarnya. Lebih baik kalau ingin ke Jepang belajarnya di Indonesia harus Gambate ya, semangat ya. semangat. Oke. Terakhir untuk biaya sendiri gimana? Ranknya ya, nggak ini ranknya berapa bayarnya? Saya biayanya di sini Jepang hampir 55 juta. Oh habis ya, berarti itu bukan kita bayar, ini proses ya semuanya ya. Iya, di LPK-nya doang. Tapi kan kalau buat makan ya sama aja lah, 80, 90, 100. Oh gede ya, berarti itu untuk ini ya. Ininya doang nih. Berarti yang pribadinya sendiri ya. Ya ada macam sih karena Kalau ada pribadi. mahal sih ke Jepang memang. Tapi ya. Tapi kalau di sini mah bisa. Oke. Jadi memang gitu sih ininya. Kalau untuk ke swasta dia lumayan mahal guys. Tapi kalau mau ke ini murah ya program pemerintah G2G lewat IM. Cuman tesnya berat, seleksinya susah, lebih susah lagi. Banyak juga orang yang mau. Terus di daerah-daerah Pulau Jawa kan luas, orangnya banyak. Jadi persaingannya lebih berat ya. Lebih berat ya. Sekarang persaingan lebih berat. Iya, susah. Makanya ada pilihan, ada choice. Ada pilihan pemerintah kita coba, terus lewat swasta yang terakhirnya intinya bisa sampai Jepang. Ini salah satu pahlawan devisa negara kita. Oke, terima kasih Dio. Ada pesan untuk keluarganya yang nonton tayangan ini nanti. Salam. Salam buat keluarga yang di rumah, semoga sehat-sehat selalu. Untuk Bapak, Ibu. Ibu, Bapak, jaga kesehatan. Udah gitu. Pacar enggak? Pacar enggak. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Sobat jelajah. Ini saya sama teman kita dari Sidio. Nama lengkapnya siapa ya? Nama lengkapnya Chandrio. Chandrio ya, bukan Chandrio. Chandrio. Umur berapa? Umur 23. Kelahiran tahun berapa berarti? 96. 96. Waduh, jaraknya dengan saya jauh ya. Kelihatan sayanya udah tua. Tapi kelihatan masih muda ya. Udah tua. Moto siwe tota saya. Asli mana ya? Saya asli Cirebon. Asli Cirebon. Iya. Oh, berarti banyak ya orang Cirebon di Jepang sekarang ya? Banyak. Ini si Dio ini adalah salah satu peserta magang di Jepang. Dia lewat jalur swasta, bukan IM ya. Dulu sayanya IM, tapi dia sekarang dengan berkembang perjalanan waktu itu banyak juga dari swasta, karena dari itu sendiri karena udah banyak peluangnya, kerjasamanya udah banyak, jadi tidak mesti harus ke IM, tapi bisa lewat jalur-jalur swasta. Dan ini saya mau kupas sedikit karena banyak ada juga teman-teman sobat jelajah yang nanya gimana sih proses magang di Jepang. Jadi ini kita mau ulas sedikit tentang jalur pemagangan lewat swasta, gimana prosesnya dan gimana kondisinya saat ini. Si Dio udah berapa lama ya? Saya di sini udah 1,5 tahun. Oke, untuk bahasan lebih lanjutnya, yuk biar kita kupas nih, kita tanya-tanya si Dio. Oke. Dio, saya mau tanya-tanya nih, gimana sih tertarik ke Jepang? Kenapa tertarik ke Jepang?
Jujur saya awal mulanya nggak tertarik di Jepang, tapi nggak tahu kenapa ada temen nawarin ke Jepang, mencoba daftar, langsung diterima. Ada teman yang udah ke Jepang sebelum dia berangkat ke Jepang? Ada, Bagaimana perasaannya lihat temennya ke Jepang? katanya enak gitu. Enak ya? Boleh diceritain nih gimana sih bisa lewat mana sih bisa berangkat magang ya? Magang ke Jepang. Lewat mana? Lewat jalur pemerintah itu IM atau jalur swasta? Ya, coba ceritakan. Saya Jalur swasta ya? dulu lewat kerja ke Jepang lewat swasta. Jalur swasta ya. Jalur swasta. Terus Jalur swasta. LPK LPK Kaina. di mana? LPK Kaina di Indramayu, tapi itu pusatnya cuma LPK Kaina itu cuma sekedar Rekrutmen ya? rekruttan gitu. Rekrut ya? Merekrut ya? Rekruttan, merekrut orang. Oh berarti? Tapi aslinya sih di Tangerang. Oh, ada salah satu LPK di Tangerang. Jadi LPK Kaina di Indramayu yang dekat dengan lokasinya Mas Dio, daftar di sana. Ya. Dan LPK ini kerjasama dengan LPK yang ada di Tangerang. Yang di Tangerang ini pemegang SO ya? Pemegang SO. Oh, jadi prosesnya gimana? Setelah daftar di Kaina, berapa lama? Saya daftar di Kaina cuma 1 bulan, langsung dapat job. Alhamdulillah langsung diterima. Oh, dapat kontrak. Waktu itu Mensetsu wawancara. Ya, Mesetsu dulu. Mesetsu 2 minggu langsung diterima, dapat job. 1 minggunya ke Tangerang belajar. Oh, belajar di sana ya. Cepat ya, prosesnya cepat waktu itu ya. Kebutuhan waktu itu ya. Alhamdulillah cepat prosesnya itu, Mak. Syaratnya apa aja? Gimana? Ceritain. Nih, teman-teman yang sobat jelajah yang pengen ke Jepang mau tahu nih, syaratnya apa aja mau ke Jepang? Syaratnya Iya, syarat yang dibutuhkan. cuma ijazah Ya, ijazah terakhir SMA ya. ya, SMA, STM. STM. Sertifikat ini teknik butuh nggak? Kalau Teknik di ada ya? LPK saya enggak sih. Ya nggak tahu kalau di LPK lain Oh, Yang tapi ada sertifikat teknik saya. Oh, teknik SMK ada ya? Ada. Oh, memang udah ada ya. Dio SMA atau STM? STM saya. Oh, STM udah otomatis, memang nggak perlu karena udah ini ya langsung ya. Terus selain berkas administrasinya, untuk fisik sendiri Fisik mah tidak bertindik, ya itu mah tidak bertindik, Bertato. tidak bertato, tidak boleh kalau di Jepang tuh. tinggi badan Tinggi badan 163 63 ya. ya, Berat badan seimbang ya. seimbang, ideal. Oh, terus tidak berpenyakit. Oh, berarti standar ya, standar aturan standar pemagangan ya. Oke, setelah itu Keiyaku ya namanya. Dengan Kaisa ada Mensetsu diterima, ada Keiyaku kontrak kerja. Dari Mensetsu dapat Keiyaku berapa lama kontrak kerjanya? Kontraknya Dapat kontrak kerja. dapat kontrak kerja aslinya 5 tahun. Tapi disuruhnya 3 tahun dulu. Oh, jadi magangnya 3 tahun, terus nanti bisa lanjut ke Ginojitsu, Jitsusei 2 tahun ya. Oh, coba kembali review, diceritakan setelah tanda tangan kontrak sudah selesai, pengiriman berkasnya dari mana? Ya, terus tadi kan cerita ke LPK ini ya, di pusat yang di Tangerang ya, Iya. belajar. Itu gimana? Ceritain dong. Di sana pusat belajar
sama aja sih itu. Latihan belajarnya tuh sama di IM. Harus push up 30, sit up, lari sama. Belajar bahasa Jepang dari pagi sampai malam ya. Belajar bahasa Jepang dari pagi sampai sore. Ada 2 sih Pak, ada yang sampai malam gitu. Kepala, rambut, pelontos, Rambut pendek, tetap lotos 1 cm ya. 1 cm 2 cm ya. Disiplin ya berarti ya. Disiplin. Sama ketatnya Sama dengan. ketat IM. Oh, jadi beda ininya aja ya. Berapa lama pelatihannya? Itu saya alhamdulillah cepat, cuma 3 bulan latihan langsung. Latihan 3 bulan. Langsung berangkat ke Jepang. Oh, berarti udah tanda tangan kontrak, kamu masuk ke pelatihan terpusat di Tangerang, Iya. terus keluar COE 3 bulan ya? Iya, 3 bulan. 3 Keluar bulan. LC LG. keluar langsung berangkat. Oh, COE itu adalah Certificate of Eligibility atau LG biasa kita bilang. Itu adalah surat izin tinggal. Jadi kalau mau tinggal dan bekerja di Jepang ya harus ada itu dulu. Jadi COE-nya langsung 3 tahun ya? Iya. 3 tahun. Berarti lumayan cepat prosesnya ya. Pak, Berangkatnya kapan tuh? Berangkat ke Jepang? itu 2019 bulan 3. Bulan 3. Oh, berarti udah hampir setahun setengah ya. Ini di Jepangnya di daerah mana? Bentar. Setelah pelatihan terpusat berangkat ke Jepang, itu ada pelatihan terpusat di Jepang lagi kan? Ada training centernya kan? Ada training centernya. Di mana? Belajar lagi tuh. Itu training centernya saya tuh ada di Miekeng. Daerah Miekeng ya? Daerah Miekeng, Jepang. Senseinya banyak nggak? Berapa orang waktu itu trainingnya? Ada berapa orang kira-kira? Jumlah siswa Mm-mm. siswa ada banyak, ada dari negara lain, ada Vietnam, Ada ada Vietnam ya? Vietnam, ada Kamboja, Thailand, juga ada Cina juga. Cina juga. Oh, berarti banyak ya? Banyak. Orang Indonesianya berapa orang waktu itu? Angkatannya? Angkatan saya ada banyak sih, ada 16. 16 orang ya. Semuanya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia ya. Iya, berbagai daerah beda-beda. Dari Cirebonnya ada waktu itu sama. Nggak ada, cuma saya sendiri dari Cirebon. Sendiri ya. Atau tetangga, daerah tetangga. Tangga ada Indramayu, Indramayu ya. sama terus ada dari Subang, banyak ada dari Bandung gitu, beda-beda negara. Berapa lama tadi belajarnya? Cuma 3 bulan. Enggak di training center Oh, di Jepang. training center Pak, cuma 1 bulan. 1 bulan ya. Itu belajar bahasa dan budaya juga ya. Ya, budaya, cara kehidupan Jepang seperti apa, harus taati peraturan. Terus aturannya sama dengan kayak training center di Jakarta di Tangerang di Indonesia. Beda. Di sini mah mengutamakan, saya belajar tuh mengutamakan semua tentang di kebudayaan di Jepang sini. Oh, aturan-aturan kerja, kehidupannya, kehidupan orang Jepang, bermasyarakatnya, masyarakatnya. Iya. Oh, begitu. Kalau latihan mah beda di Indonesia. Oh, sebentar. Dio berapa bersaudara? Saya 5 saudara. Dio anak berapa? Saya anak ketiga. Udah married? Belum tadi. Belum ya. Udah ada pacar? Belum. Belum nggak laku berarti. Nanti pulang dari Jepang baru laku ya. Iya. Gimana perasaannya? Bentar. Udah dari training center di Miekeng ya. Terus langsung ke perusahaan. Perusahaannya di mana? Kerja di magang di bagian apa? Saya habis ke training center di Miekeng, kerjanya di Toyohashi. Daerah Toyohashi Aichiken. Perusahaan apa? Itu perusahaan kayu. Perkayuan ya? Perkayuan, itu membuat seperti buat tangga itu. Oh, dari kayu. Bawa kayu, dari kayu semua. Tangga. Terus buat itu jendela. Terus apa nama perusahaannya? Nama perusahaan? Ya. Nama perusahaannya Wood One. Wood One. Punya orang Jepang.
punya orang Jepang. Namanya bahasa Inggris jarang-jarang. Food, Pak. Oke. Itu perusahaannya ada berapa karyawan kira-kira? Ada banyak, Perusahaan besar ya? itu perusahaan besar di Indonesia ada juga. Oh, ada perusahaan. cabang di Indonesia. Iya, di Jawa Timur. Kerjanya ada shift atau satu shift? Dua Satu shift? shift di sini, Satu Mas. shift. Dari jam? Dari jam 8 pagi sampai jam 5. Coba cerita gimana waktu pertama kali pekerjaan terus sampai sekarang gimana perasaannya? Awalnya gimana? Awalnya pertama nggak kerja, awal pertama sih nggak bisa. Di sini kalau nggak bisa orangnya dibaka-bakain, dibodoh-bodohin gitu. KBC ya, berarti KBC KBC. ketat tuh. Tapi nggak ada mukul kan? Nggak ada lah. Kalau di sini Cuman mulut aja. doang. Kalau di sini mukul Nggak boleh. nggak boleh. Oke, jadi saya jelaskan sedikit. Kalau dimarah ya, biasa di tempat kita juga biasa. Kalau kita belum bisa ya pasti dimarah kan, diajarin belum bisa ya dimarah juga, memang sama. Cuman mungkin karena di sini lebih keras budayanya, disiplinnya lebih keras dibanding ke kita. Cuma perlu diketahui juga di Jepang sendiri mereka marah itu ya tujuannya untuk supaya kita cepat bisa kerja, bukan menganggap kita itu bodoh bener, enggak. Tujuannya enggak di sana. Dan mereka saat marah itu udah marah selesai, nggak nyimpan di hati. Kita juga nggak nyimpan. Jadi hari itu udah selesai. Mungkin nggak enak ya kena dimarah ya. Tapi dan perlu diingat, sobat jelajah, itu permainan pemukulan secara fisik itu nggak ada, nggak boleh. Nggak ada di Jepang. Mungkin ada sebagian besar teman yang di Jepang ini yang nasibnya agak malang ya. Mereka mengalami penganiayaan. Saya ada dengar cerita itu. Tapi itu permasalahannya kamu nggak lapor. Jadi kalau ada seperti itu, sedikit aja itu, kalau di Jepang aturannya sangat ketat sekali. Bisa didenda, dipenjara, bahkan perusahaannya bisa ditutup kalau seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, kekerasan fisik, itu lapornya pertama ke Kumiai dulu, lapor ke direktur perusahaannya, atau lapor dulu ke kepala manajernya, nggak juga ke direkturnya Kumiai. Terus nggak juga lapor ke polisi. Tapi kalau udah fisiknya kurang berat langsung lapor polisi, terus lapor ke Rodo Kijun Tantosa namanya. Itu pengawas ketenaga kerjaan, lapor ke Denakernya Jepang, itu pasti diproses. Pasti aman. Jadi tapi kalau didiamin ya nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Gimana nih perasaannya di Jepang sekarang? Betah nggak? Alhamdulillah betah sekarang. Betah ya? Betah. Semakin tahun naik, gajinya semakin naik? ya kagak lah, kalau di susi mau sama aja. Gede tapi ya. Berapa gajinya? Perkiraan dirupiahin. Bersih ya? Iya, dirupiahin sekitar 20 lah. 20 juta. Masih muda, umur 23 gaji 20 juta. Kalau Bersih di ya? Indonesia, iya. Kalau kotornya kan hampir 30-an berarti ya. Lebih 30 itu Iya, kotornya. lebih kalau kotor. Potongannya berapa? Potongannya agak mahal. Sekitar Berapa? 7.000. 70.000 yen ya. Nah, itu sekitar 8 juta lebih ya. Jadi gajinya kan itu tadi 28 sampai 30 juta dan bersihnya sekitar 20 juta. Itu motivasi ya gaji. Cuman macam-macam ya, tergantung nasib, tergantung rezeki, tergantung rezeki perusahaannya. Perusahaan. Ada banyak juga gajinya di bawah itu. Tapi Mas Dio ini dapat yang beruntung. Itu udah sama lembur ya? Iya, itu sudah sama lembur. Kalau pulang nggak lembur berapa dapatnya kira-kira? Kalau pulang nggak lembur cuma dapat berapa? 13. Berarti sekitar 15 ya? 15. Masih lumayan, Masih lumayan gede untuk seorang ya lumayan lah, pokoknya bisa bantu keluarga, bisa buat nabung buat usaha ya. Terus apa lagi saya mau tanya nih, saya jadi lupa nih. Ini pesan belum ya?
Bahasa Jepang gimana? Bahasa Jepang sekarang mah agak mendingan. Bahasa Jepang mah agak kayak seperti datang. Di awal-awal susah. Di awal-awal susah, sekarang mah agak beradaptasi. Udah beradaptasi. Kalau orang Jepang ngomong udah ngerti berapa persen? Udah ngerti 65%, 70%. 65% udah cukup, udah bisa lah. Berarti CG-nya atau perintah kerja udah ngerti ya. Percakapan udah mulai bisa ya. Iya, soalnya belajar bahasa Jepang tuh susah guys. Susah sobat jelajah. Nggak semudah belajar bahasa Inggris. Apalagi disambil kerja capek belajar gitu. Iya, terus tulisannya juga nggak bisa baca kita. Susah belajar kanji. Kita ngerti bacanya nggak bisa nulisnya. Jadi kalau mau hafal itu bisa nulis bisa baca, itu pasti ingat. Tapi kalau cuma bisa baca hilang nanti. Seperti saya dulu. Iya. Oke, jadi udah kemana aja nih di Jepang? Saya di Jepang mainnya Ya lihat-lihat gimana sih perasaan lihat-lihat kondisi daerah-daerah kota-kota di Jepang. Jepang bener-bener kotanya bagus, Bersih. indah, bersih. Semua orang teratur dengan peraturan di sini, tidak melanggar. Berarti seneng betah ya di Jepang. Mau kalau udah 3 tahun mau nyambung ya? Kalau ada tawaran? Kalau ada tawaran nyambung. Iya mau nyambung ya. Betah berarti. Berarti itu udah jauh statement yang udah benar-benar betah di Jepang, udah kerasan. Kalau kangen ya pulang cuti ya. Kalau belum cuti kalau kan. Oke Dio, gimana pesan-pesan untuk teman-teman sobat jelajah yang pengen ke Jepang juga? Gimana tuh tipsnya dong? Bagi-bagi tips. Tipsnya jangan lupa selalu berdoa kalau ingin masuk ke sini. Belajar yang benar di sana, belajarnya yang benar. Kalau di sini susah buat belajar tuh. Di sini kalau di sini buat belajar susah karena capek. Kalau kerja kan capek, udah capek pasti malas belajarnya. Lebih baik kalau ingin ke Jepang belajarnya di Indonesia harus Gambate ya, semangat ya. semangat. Oke. Terakhir untuk biaya sendiri gimana? Ranknya ya, nggak ini ranknya berapa bayarnya? Saya biayanya di sini Jepang hampir 55 juta. Oh habis loh, berarti itu bukan kita bayar, ini proses ya semuanya ya. Iya, di LPK-nya doang. Tapi kan kalau buat makan ya sama aja lah, 80, 90, 100. Oh gede ya, berarti itu untuk ini ya. Ininya doang nih. Berarti yang pribadinya sendiri ya. Ya ada macam sih karena Kalau ada pribadi. mahal sih ke Jepang memang. Tapi ya. Tapi kalau di sini mah bisa. Oke. Jadi memang gitu sih ininya. Kalau untuk ke swasta dia lumayan mahal guys. Tapi kalau mau ke ini murah ya program pemerintah G2G lewat IM. Cuman tesnya berat, seleksinya susah, lebih susah lagi. Banyak juga orang yang mau. Terus di daerah-daerah Pulau Jawa kan luas, orangnya banyak. Jadi persaingannya lebih berat ya. Lebih berat ya. Sekarang persaingan lebih berat. Iya, susah. Makanya ada pilihan, ada choice. Ada pilihan pemerintah kita coba terus lewat swasta yang terakhirnya intinya bisa sampai Jepang. Ini salah satu pahlawan devisa negara kita. Oke, terima kasih Dio. Ada pesan untuk keluarganya yang nonton tayangan ini nanti. Salam. Salam buat keluarga yang di rumah, semoga sehat-sehat selalu. Untuk Bapak, Ibu. Ibu, Bapak jaga kesehatan. Udah gitu. Pacar enggak? Pacar enggak. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Sobat jelajah. Ini saya sama
teman kita dari si Dio. Nama lengkapnya siapa ya? Nama lengkapnya Chandrio. Chandrio ya, bukan Chandrio. Chandrio. Umur berapa? Umur 23. Kelahiran tahun berapa berarti? 96. 96. Waduh, jaraknya dengan saya jauh ya. Kelihatan sayanya udah tua. Tapi kelihatan masih muda ya. Udah tua. Moto siwe tota saya. Asli mana ya? Saya asli Cirebon. Asli Cirebon. Iya. Oh, berarti banyak ya orang Cirebon di Jepang sekarang ya? Banyak, Pak. Ini si Dio ini adalah salah satu peserta magang di Jepang. Dia lewat jalur swasta, bukan IM ya. Dulu sayanya IM, tapi dia sekarang dengan berkembang perjalanan waktu itu banyak juga dari swasta, karena dari itu sendiri karena udah banyak peluangnya, kerjasamanya udah banyak, jadi tidak mesti harus ke IM, tapi bisa lewat jalur-jalur swasta. Dan ini saya mau kupas sedikit karena banyak ada juga teman-teman sobat jelajah yang nanya gimana sih proses magang di Jepang. Jadi ini kita mau ulas sedikit tentang jalur pemagangan lewat swasta, gimana prosesnya dan gimana kondisinya saat ini. Si Dio udah berapa lama ya? Saya di sini udah 1,5 tahun. Oke, untuk bahasan lebih lanjutnya, yuk biar kita kupas nih, kita tanya-tanya si Dio. Oke, Dio, saya mau tanya-tanya nih, gimana sih tertarik ke Jepang? Kenapa tertarik ke Jepang? Jujur saya awal mulanya nggak tertarik di Jepang, tapi nggak tahu kenapa ada temen nawarin ke Jepang, mencoba daftar, langsung diterima. Ada teman yang udah ke Jepang sebelum dia berangkat ke Jepang? Ada. Bagaimana perasaannya lihat temennya ke Jepang? Katanya enak gitu. Enak ya? Boleh diceritain nih, gimana sih bisa lewat mana sih bisa berangkat magang ya? Magang ke Jepang. Lewat mana? Lewat jalur pemerintah itu IM atau jalur swasta? Ya, coba ceritakan. Saya Jalur swasta ya? dulu lewat kerja ke Jepang lewat swasta. Jalur swasta ya? Jalur swasta. Terus? Jalur swasta. LPK? LPK Kaina. Di mana? LPK Kaina di Indramayu, tapi itu pusatnya cuma LPK Kaina itu cuma sekedar rekrutmen ya? rekrutan gitu. Rekrut ya? Merekrut ya? Merekrut orang. Oh, berarti? Tapi aslinya sih di Tangerang. Oh, ada salah satu LPK di Tangerang. Jadi LPK Kaina di Indramayu yang dekat dengan lokasinya Mas Dio, daftar di sana. Dan LPK ini kerjasama dengan LPK yang ada di Tangerang. Yang di Tangerang ini pemegang SO ya? Pemegang SO. Oh, jadi prosesnya gimana? Setelah daftar di Kaina, berapa lama? Saya daftar di Kaina cuma 1 bulan, langsung dapat job. Alhamdulillah langsung diterima. Oh, dapat kontrak. Waktu itu Mensetsu wawancara? Ya, Mensetsu dulu. Mensetsu 2 minggu, langsung diterima, dapat job. 1 minggunya ke Tangerang belajar. Oh, belajar di sana ya. Cepat ya, prosesnya cepat waktu itu ya. Kebutuhan waktu itu ya. Alhamdulillah cepat prosesnya itu, Pak. Syaratnya apa aja? Gimana? Ceritain. Nih teman-teman yang sobat jelajah
yang pengen ke Jepang mau tahu nih syaratnya apa aja mau ke Jepang. Syaratnya Iya, syarat yang dibutuhkan. cuma ijazah Ijazah ya, ijazah terakhir SMA ya. ya SMA, STM. STM. Sertifikat ini teknik butuh nggak? Kalau Teknik di ada ya? LPK saya enggak sih. Ya nggak tahu kalau di LPK lain mah. Oh, Yang di tapi ada sertifikat teknik oh, teknik ada ya? Ada. Oh, memang udah ada ya. Dia SMA atau STM? STM saya. Oh, STM udah otomatis memang nggak perlu karena udah ini ya langsung ya. Terus selain berkas administrasinya, untuk fisik sendiri Fisik mah tidak bertindik, iya, itu mah tidak bertindik, Bertato. tidak bertato, tidak boleh kalau di Jepang tuh. tinggi badan Tinggi badan 163 63 ya. ya, Berat badan seimbang ya. seimbang, ideal. Terus tidak berpenyakit. Oh, berarti standar ya, standar standar, aturan harus pemagangan ideal. ya. Oke, setelah itu keiyaku ya namanya. Dengan Kaisa Mensetsu diterima, ada keiyaku kontrak kerja. Dari Mensetsu dapat keiyaku berapa lama kontrak kerjanya? Kontraknya Dapat kontrak kerja. dapat kontrak kerja aslinya 5 tahun. Tapi disuruhnya 3 tahun dulu. Oh, jadi magangnya 3 tahun, terus nanti bisa lanjut Nanti. ke Ginojitsu, Jitsusei 2 tahun ya. Katanya sih. Oh, coba kembali review, diceritakan setelah tanda tangan kontrak sudah selesai, pengiriman berkasnya dari mana? Ya, terus tadi kan cerita ke LPK ini ya, di pusat yang di Tangerang ya, belajar. Itu gimana? Ceritain dong. Di sana pusat belajar sama aja sih itu. Latihan belajarnya tuh sama di IM. Harus push up 30, sit up, lari sama. Belajar bahasa Jepang dari pagi sampai malam ya. Belajar bahasa Jepang dari pagi sampai sore. Ada 2 sih, Pak. Ada yang sampai malam gitu. Kepala, rambut, pelontos, Rambut Pendek. tetap lotos 1 cm ya. 1 cm, 2 cm ya. Disiplin ya berarti ya. Disiplin. Sama ketatnya dengan. Sama ketat IM. Oh, jadi beda ininya aja. Berapa lama pelatihannya? Itu saya alhamdulillah cepet, cuma 3 bulan latihan langsung. Latihan 3 bulan. Langsung berangkat ke Jepang. Oh, berarti udah tanda tangan kontrak, kamu masuk ke pelatihan terpusat di Tangerang, terus keluar COE 3 bulan ya? Iya, 3 bulan. 3 Keluar bulan, LC COE. LG. Keluar langsung berangkat. Oh, COE itu adalah Certificate of Eligibility atau LG biasa kita bilang. Itu adalah surat izin tinggal. Jadi kalau mau tinggal dan bekerja di Jepang ya harus ada itu dulu. Jadi COE-nya langsung 3 tahun ya? Iya. 3 tahun. Berarti lumayan cepat prosesnya ya. Pak, Berangkatnya kapan tuh? Berangkat ke Jepang? itu 2019 bulan 3. Bulan 3. Oh, berarti udah hampir setahun setengah ya. Ini di Jepangnya di daerah mana? Bentar. Setelah pelatihan terpusat berangkat ke Jepang, itu ada pelatihan terpusat di Jepang lagi kan? Ada. Ada training centernya kan? Ada training centernya. Di mana? Belajar lagi tuh. Itu training centernya saya tuh ada di Miekeng. Daerah Miekeng ya? Daerah Miekeng, Jepang. Senseinya banyak nggak? Berapa orang waktu itu trainingnya? Ada berapa orang kira-kira? Jumlah Siswa siswa ada banyak, ada dari negara lain, ada Vietnam, 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 ada Kamboja, Thailand, Filipina. juga ada Cina juga. Cina juga. Oh, berarti banyak ya? Banyak. Orang Indonesianya berapa orang waktu itu? Angkatannya? Angkatan saya ada banyak sih, ada 16. 16 orang ya. Semuanya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia ya. Iya, berbagai daerah beda-beda. Dari Cirebonnya ada waktu itu sama? Nggak ada, cuma saya sendiri dari Cirebon Sendiri ya. Atau tetangga, daerah tetangga.
tangga ada Indramayu, Indramayu ya. Indramayu, sama terus ada dari Subang, banyak ada dari Bandung gitu, beda-beda negara. Berapa lama tadi belajarnya? Cuma 3 bulan. Enggak di training center Oh, di Jepang. training center Pak, cuma 1 bulan. 1 bulan ya. Itu belajar bahasa dan budaya juga ya. Ya budaya, cara kehidupan Jepang seperti apa, harus taati peraturan. Terus aturannya sama dengan kayak training center di Jakarta di Tangerang di Indonesia. Beda. Di sini mah mengutamakan, saya belajar tuh mengutamakan semua tentang di kebudayaan di Jepang sini. Oh, aturan-aturan Kerja, kehidupannya, gitu. Ya, kehidupan orang Jepang, bermasyarakatnya. Iya. Oh, begitu. Kalau latihan mah beda di Indonesia. Oh, sebentar. Dio berapa bersaudara? Saya 5 saudara. Dio anak berapa? Saya anak ketiga. Udah married? Belum tadi. Belum ya. Udah ada pacar? Ah, belum. Belum nggak laku berarti. Nanti Belum nggak laku. pulang dari Jepang baru laku ya. Iya. Gimana perasaannya? Bentar. Udah dari training center di Miekeng ya. Terus langsung ke perusahaan. Perusahaannya di mana? Kerja di magang di bagian apa? Saya habis ke training center di Miekeng, kerjanya di Toyohashi. Daerah Toyohashi Toyohashi Aichiken. Aichiken. Perusahaan apa? Itu perusahaan kayu, Perkayuan ya? perkayuan. Itu membuat buat tangga itu. Oh, dari Yang kayu. dibawa kayu, dari kayu semua. Tangga, terus buat itu jendela. Terus apa nama perusahaannya? Nama perusahaan? Sebutin. Ya. Nama perusahaannya Wood One. Wood One. Punya orang Jepang. Punya orang Jepang. Namanya nama bahasa Inggris jarang-jarang. Wood One. Oke. Itu perusahaannya ada berapa karyawan kira-kira? Ada banyak. Perusahaan besar ya? Itu perusahaan besar di Indonesia ada juga. Oh, ada perusahaan. cabang di Indonesia. Iya, di Jawa Timur. Kerjanya ada shift atau satu shift? Dua Satu shift? shift di sini. Satu Mas. shift. Dari jam? Dari jam 8 pagi sampai jam 5. Coba cerita gimana waktu pertama kali pekerjaan terus sampai sekarang gimana perasaannya? Awalnya gimana? Awalnya pertama nggak kerja. Awal pertama sih nggak bisa. Di sini kalau nggak bisa orangnya dibaka-bakain, dibodoh-bodohin gitu. Kibisi ya, berarti kibisi. Kibisi Ya? ketat tuh. Tapi nggak ada mukul kan? Nggak ada lah. Kalau di sini Cuman mulut aja. doang. Oh. Kalau di sini mukul Nggak boleh. nggak boleh. Oke, jadi saya jelaskan sedikit. Kalau dimarah ya, biasa di tempat kita juga biasa. Kalau kita belum bisa ya pasti dimarah kan, diajarin belum bisa ya dimarah juga, memang sama. Cuman mungkin karena di sini lebih keras budayanya, disiplinnya lebih keras dibanding ke kita. Cuma perlu diketahui juga di Jepang sendiri mereka marah itu ya tujuannya untuk supaya kita cepat bisa kerja, bukan menganggap kita itu bodoh bener, enggak. Tujuannya enggak di sana. Dan mereka saat marah itu udah marah selesai, nggak nyimpan di hati. Kita juga nggak nyimpan. Jadi hari itu udah selesai. Mungkin nggak enak ya kena dimarah ya. Tapi dan perlu diingat, sobat jelajah, itu permainan pemukulan secara fisik itu nggak ada, nggak boleh. Nggak ada di Jepang. Mungkin ada sebagian besar teman yang di Jepang ini yang nasibnya agak malang ya. Mereka mengalami penganiayaan. Saya ada dengar cerita itu. Tapi itu permasalahannya kamu nggak lapor. Jadi kalau ada seperti itu sedikit aja itu, kalau di Jepang aturannya sangat ketat sekali. Bisa didenda, dipenjara, bahkan perusahaannya bisa ditutup kalau seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, kekerasan fisik, itu lapornya pertama ke Kumiai dulu, lapor ke direktur perusahaannya, atau lapor dulu ke kepala manajernya, nggak juga ke direkturnya Kumiai. Terus nggak juga lapor ke polisi. Tapi kalau udah fisiknya kurang berat langsung lapor polisi, terus lapor ke Rodo Kijun Tantosa namanya.
itu pengawas ketenagakerjaan, lapor ke Denakernya Jepang, itu pasti diproses, pasti aman. Jadi tapi kalau didiamin ya nggak bisa. Oke, gimana nih perasaannya di Jepang sekarang? Betah nggak? Alhamdulillah betah sekarang. Betah ya. Betah. Semakin tahun naik gajinya semakin naik. Ya agak lah, kalau di susi mau sama aja. Gede tapi ya. Berapa gajinya? Perkiraan dirupiahin. Bersih ya? Iya, dirupiahin sekitar 20 lah. 20 juta. Masih muda, mau 23 gaji 20 juta Kalau bersih di ya. Indonesia, iya. Kalau kotornya kan hampir 30-an berarti ya. Lebih 30 itu Iya, kotornya. lebih kotor. Potongannya berapa? Potongannya agak mahal. Sekitar Berapa? 7.000. 70.000 yen ya. Nah, itu sekitar 8 juta lebih ya. Jadi gajinya kan itu tadi 28 sampai 30 juta dan bersihnya sekitar 20 juta. Itu motivasi ya gaji. Cuman macam-macam ya, tergantung nasib, tergantung rezeki, Iya, tergantung rezeki perusahaannya. yang di atas perusahaan. Ada banyak juga gajinya di bawah itu. Tapi Mas Dio ini dapat yang beruntung. Itu udah sama lembur ya? Iya, itu sudah sama lembur. Kalau pulang nggak lembur berapa dapatnya gitu? Kalau pulang nggak lembur cuma dapat berapa? 13. Berarti sekitar 15 ya? 15. Masih lumayan, Masih lumayan gede untuk seorang ya lumayan lah, pokoknya bisa bantu keluarga, bisa buat nabung buat usaha ya. Terus apa lagi saya mau tanya nih, saya jadi lupa nih. Ini pesan belum ya? Bahasa Jepang gimana? Bahasa Jepang sekarang mah agak mendingan. Bahasa Jepang mah agak kayak seperti datang. Di awal-awal susah. Di awal-awal susah, sekarang mah agak beradaptasi. Udah beradaptasi. Kalau orang Jepang ngomong udah ngerti berapa persen? Udah ngerti 65%, 70%. 65% udah cukup, udah bisa lah. Berarti CG-nya atau perintah kerja udah ngerti ya. Percakapan udah mulai bisa ya. Iya, soalnya belajar bahasa Jepang tuh susah guys. Susah sobat jelajah, nggak semudah belajar bahasa Inggris. Apalagi disambil kerja capek belajar gitu. Iya, terus tulisannya juga nggak bisa baca kita. Susah belajar kanji, kita ngerti bacanya nggak bisa nulisnya. Jadi kalau mau hafal itu bisa nulis bisa baca, itu pasti ingat. Tapi kalau cuma bisa baca hilang nanti. Seperti saya dulu. Iya. Oke, jadi udah kemana aja nih di Jepang? Saya di Jepang mainnya. Ya lihat-lihat gimana sih perasaan lihat-lihat kondisi daerah-daerah kota-kota di Jepang. Jepang bener-bener kotanya bagus, Bersih. indah, bersih. Semua orang teratur dengan peraturan di sini, tidak melanggar. Berarti senang betah ya di Jepang. Mau kalau udah 3 tahun mau nyambung ya? Kalau ada tawaran? Kalau ada tawaran nyambung. Iya mau nyambung ya. Betah berarti. Berarti itu udah jauh statement yang udah benar-benar betah di Jepang, udah kerasan. Kalau kangen ya pulang cuti ya. Kalau pulang cuti kalau kan. Oke Dio, gimana pesan-pesan untuk teman-teman sobat jelajah yang pengen ke Jepang juga? Gimana tuh tipsnya dong? Bagi-bagi Tipsnya jangan lupa selalu berdoa kalau ingin masuk ke sini. Belajar yang benar di sana, belajarnya yang benar. Kalau di sini susah buat belajar tuh. Di sini kalau di sini buat belajar susah karena capek. Kalau kerja kan capek, udah capek pasti malas belajarnya. Lebih baik kalau ingin ke Jepang belajarnya di Indonesia harus Gambate ya, semangat ya. semangat. Oke. Terakhir untuk biaya sendiri gimana?
ranknya ya, nggak ini ranknya berapa bayarnya. Saya biayanya di sini Jepang hampir 55 juta. Oh habis loh, berarti itu bukan kita bayar, ini proses ya semuanya ya. Iya, di LPK-nya doang. Tapi kan kalau buat makan ya sama aja lah, 80, 90, 100. Oh gede ya, berarti itu untuk ini ya. Ininya doang nih. Berarti yang pribadinya sendiri ya. Ya ada macam sih karena Kalau ada mahal sih ke Jepang memang. Tapi ya tapi kalau di sini mah bisa. Oke. Jadi memang gitu sih ininya. Kalau untuk ke swasta dia lumayan mahal guys. Tapi kalau mau ke ini murah ya program pemerintah G2G lewat IM. Cuman tesnya berat, seleksinya susah, lebih susah lagi. Banyak juga orang yang mau. Terus di daerah-daerah Pulau Jawa kan luas, orangnya banyak. Jadi persaingannya lebih berat ya. Lebih berat ya. Sekarang persaingan lebih berat. Iya, susah. Makanya ada pilihan, ada choice. Ada pilihan pemerintah kita coba terus swasta yang terakhirnya intinya bisa sampai Jepang. Ini salah satu pahlawan devisa negara kita. Oke, terima kasih Dio. Ada pesan untuk keluarganya yang nonton tayangan ini nanti. Salam Buat keluarga yang di rumah, semoga sehat-sehat selalu. untuk Bapak, Ibu. Ibu, Bapak, jaga kesehatan. Udah gitu. Pacar enggak? Pacar enggak. Oke. Habis.